Sorotan pertama datang dari Cilacap. Saudara, hujan deras berhari-hari di Jawa Tengah menyebabkan ribuan rumah di wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas terendam banjir. Air yang Banjir masih yang mulai tinggi terjadi pada Minggu malam ini aktivitas warga. menggenangi jalan-jalan desa serta sejumlah permukiman penduduk. Banjir yang diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari ini telah merendam lebih dari 700 rumah penduduk ini yang terjadi tersebar setelah di hujan desa deras masih Mujurlori. terus mengguyur wilayah Cilacap. Selamat siang penonton setia Geografi dalam berita. Jumpa lagi bersama saya Putri, tentunya dengan narasumber profesional yang akan hadir nanti. Siang hari ini kita akan mengulas tentang fenomena yang menyebabkan bencana yang saat ini melanda Indonesia. Kebencanaan merupakan musibah yang dapat membawa dampak buruk, di antaranya kerugian materi dan jiwa yang tidak sedikit. Yang hangat terjadi saat ini yaitu bencana banjir di Cilacap, dan videonya telah diputar di awal acara tadi. Curah hujan yang tinggi ini membuat banjir melanda beberapa titik yang bahkan sebelumnya tidak pernah dilanda banjir. Salah satunya di daerah yang saat ini tinggi airnya mencapai dada orang dewasa. Saat ini belum ada laporan mengenai korban terkait bencana ini, dan beberapa warga masih ada yang belum sempat dievakuasi. Saat ini, korban yang telah dievakuasi sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa pakaian layak pakai, makanan, minuman, hingga obat-obatan. Berdasarkan statistik bencana banjir yang melanda wilayah ini, banjir kali ini merupakan banjir terparah. Namun pada daerah lain seperti di Yogyakarta, malah terjadi kekeringan. Sebenarnya apa yang sedang melanda Indonesia? Hari ini pada kesempatan ini, kami telah mengundang narasumber terpercaya untuk menjawab semua rasa penasaran ini. Kita sambut, inilah dia Bapak Hasan dan Ibu Desri. Silakan duduk Ibu Desri dan Bapak Hasan. Terima kasih, Mbak. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Nah, narasumber kita telah bergabung. Langsung saja kita cari info dari mereka. Kita menuju ke Pak Hasan selaku ahli geografi. Bagaimana pandangan Bapak tentang bencana yang sedang melanda di Indonesia saat ini? Jadi gini Mbak Putri, semua ini bermula dari pemanasan global yang semakin masif terjadi sehingga menyebabkan anomali iklim. Secara istilah geografis, ini disebut dengan fenomena ENSO atau El Nino Southern Escalation. Nah, apakah itu yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, Pak? Sepertinya kata ENSO belum fasih ya di telinga masyarakat ini. Apa itu artinya, Pak? Indonesia berada pada daerah ekuator dan sangat sensitif terhadap anomali iklim ENSO. ENSO merupakan pola berulang. Untuk kasus ini, yang sedang melanda adalah La Nina. Nah, kalau sejak kapan nih? Apa istilah La Nina ini sendiri itu, Pak? Fenomena La Nina ini sudah terjadi selama ratusan tahun dan biasanya secara teratur. Selama awal abad ke-17 dan awal abad ke-19, berdasarkan data dari meteorologi, klimatologi, dan geofisika, perkiraan dampak La Nina terjadi pada akhir 2020 hingga 2021. Baik. Berapa lama La Nina ini akan terjadi di Indonesia, Pak? Perubahan permukaan laut yang tersebut juga diikuti oleh perubahan sirkulasi atmosfer di atasnya berupa peningkatan angin pasat timuran lebih kuat dari kondisi normalnya. Dan telah berlangsung beberapa bulan, sekitar 2-3 bulan. Kemunculan fenomena La Nina biasanya berlangsung paling tidak selama 5 bulan. Kondisi La Nina dapat berlangsung dengan durasi selama beberapa bulan hingga 2 tahun dan berulang setiap beberapa tahun. Siklusnya 2-8 tahun. Kejadian La Nina dapat mempengaruhi perubahan pola global. Baik, terima kasih atas informasi yang telah diberikan, Pak. Sama-sama, Sekarang Mbak Putri. kita akan beralih ke narasumber Ibu Desri. Baik, Ibu Desri selaku juru bicara dari BMKG, baik Bu, fenomena La Nina telah sampai pada dampaknya yaitu banjir. Apa saja sebetulnya dampak dari fenomena ini, Bu?
Jadi La Nina sendiri seperti yang udah dijelaskan sama Pak Hasan, melanda Indonesia karena Indonesia terletak di Khatulistiwa ya Mbak ya. Nah, dampaknya itu sendiri itu peningkatan curah hujan, apalagi sekarang musim hujan Mbak. Nah, itu dampaknya memicu terjadi bencana. Nah, bagaimana dengan dampak dari La Nina itu? Apakah sangat berbahaya, Bu? Mungkin kalau berbahaya atau tidaknya nanti narasumber dari BNPB akan menjawab ya Mbak ya. Tapi kalau secara analisis BMKG sendiri, karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa di mana dia mendapat dampak La Nina paling banyak, itu akan mengakibatkan pergerakan tanah terutama. Tadi banjir juga termasuk videonya yang kita putar tadi. Tuh. Kemudian dari pergerakan tanah itu bisa meluas dari Sabang sampai Merauke Mbak, terutama daerah selatan yang dekat dengan garis khatulistiwa itu tadi. Baik, sedangkan di daerah di Indonesia sendiri ini mana saja yang kemungkinan akan terdampak oleh pergerakan tanah tersebut itu, Bu? Ya, kalau wilayahnya itu yang dekat dengan garis khatulistiwa seperti Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi bagian tengah, Sulawesi bagian selatan, Kepulauan Maluku sampai Papua gitu. Kalau dari BMKG mungkin mengharapkan untuk pemangku kepentingan supaya melakukan pengelolaan yang lebih terintegrasi, terutama persiapan terhadap pengelolaan airnya supaya jangan sampai tersumbat ya Mbak, nanti mengakibatkan banjir gitu. Karena dari video yang tadi itu hujannya cuma sebentar, tapi karena resapan airnya nggak ada, jadi banjirnya sampai setinggi itu gitu, Mbak. Baik, terima kasih atas informasi yang telah Ibu berikan kepada pemirsa di rumah. Saya cukupkan, terima kasih banyak Ya, Bu. siap. Baik, saat ini sudah tersambung dengan Bapak Ardi selaku Ketua BNPB. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Jelas Mbak Putri. Baik, jadi Pak, saat ini fenomena La Nina sedang marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia ya Pak. Sebenarnya apa saja dampak La Nina dari La Nina tersebut Pak? Dalam situs Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Kemkes, dalam La Nina juga berpengaruh terhadap permasalahan-permasalahan kesehatan seperti penyakit diare, demam, tipes, kolera, disentri, leptospirosis, dan hepatitis A. Penyakit-penyakit tersebut perlu diwaspadai terutama pada daerah-daerah yang rawan banjir. Sedangkan dampak dari La Nina terhadap nelayan adalah berkurangnya tangkapan ikan. Hal ini karena kurangnya kandungan klorofil A yang merupakan makanan ikan di lautan. Sedangkan dampaknya bagi petani yaitu banjir di sawah dan kebun. Namun kondisi pengairan pada lahan pertanian akan tetap basah dikarenakan hujan tetap turun meskipun pada musim kemarau. Wah, jadi ternyata sangat kompleks ya Pak, sampai kemana-mana dampaknya. Nah, apakah Bapak punya saran untuk masyarakat dalam menghadapi fenomena La Nina saat ini, Pak? Ya, ada. BNPB menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan kondisi cuaca ekstrim seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin. Beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat misalnya dengan melakukan pengelolaan tata air, terintegrasi dari hulu hingga hilir, diantaranya dengan menyiapkan kapasitas sungai dan kanal untuk antisipasi debit air yang berlebih. Baik Pak, terima kasih atas pendapatnya. Terima kasih juga untuk kepada para narasumber Ibu Desri dan Bapak Hasan. Nah pemirsa, La Nina yang sedang melanda di Indonesia berdampak cukup memprihatinkan. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui tentang mitigasi bencana agar kerugian dapat diminimalisir. Saya Putri Antika, selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di Sekilas Berita Geografi episode selanjutnya.